hari ini kita bertemu dengan narasumber kita, yaitu salah satu pengusaha, yaitu tanaman khususnya ya. Sebetulnya kan bukan tanaman aja ya, tapi ada banyak. Cuma hari ini kita bahasnya tentang tanaman dulu gitu. Boleh perkenalkan diri dulu Mas Silmi? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Juwandin Silmi. Saya tinggal di daerah Kota Cimahi dan saya mempunyai hobi berkecimpung di dunia bisnis, terutama di dunia marketing. Yes, oke. Panggilannya tadi Mas Tiwa ya? Ya. Oke, biar lebih gampang ya, biar lebih akrab itu Mas Tiwa. Mas Tiwa, ini pertanyaan sederhana sih ya, bisa dijawab ya. Tentang tanaman ya tadi. Tanamannya kalau di Instagram namanya herbal maxia ya. Yang tadi memang Floris Silmi. Ya, Floris Silmi. Nah, untuk kenapa sih milih tanaman dibanding dengan mungkin sekarang kan lagi banyak bisnis-bisnis apalagi di masa pandemi ya. Gitu. Ya, mempelajari kehidupan saya pribadi dengan tahun kemarin saya jatuh sakit paru-paru. Dan dengan ada wabahnya virus corona ini banyak orang yang membutuhkan oksigen. Betul, ya. Secara tidak langsung kita bisnis tanaman bisa membantu banyak orang dalam menghirup udara segar. Benar, ya. Nah, jadi saya bermotivasi dan kebetulan algoritma pemasaran di bidang pertanian khususnya salah satunya bunga atau sayuran sekarang ini karena hampir 75% di dunia ingin kembali ke masa lalu, di mana masa natural dengan masa zaman yang sekarang bisa disebut zaman maju, tapi banyak polusi udara yang kotor dan banyak pemanasan global sehingga rawan dengan penyakit. Terutama apalagi di kota ya, kota Cimahi ini Wah, apalagi banyaknya polusi memang luar biasa. Dengan banyaknya industri kan yang merusak lingkungan juga secara tidak langsung. Nah, bagaimana sih cara menentukan produk-produk apa sih yang dijual? Tanaman ini kan ada banyak jenisnya ya. Tapi akan hanya maksudnya nggak semua tanaman kan, ada beberapa jenis. Gimana sih menentukan tanaman apa sih gitu? Sebenarnya semua tanaman saya siap jual ada, cuma kan tidak semua bisa dibawa ke toko saya yang di Cimahi. Oh iya benar, tempat yang luas ya. Ya. Tapi kalau ada yang butuh, saya siap, saya akan melayani sesuai permintaan. Oh berarti untuk sekarang sebetulnya udah ada berbagai macam tanaman, cuma memang sudah ada rekan-rekan ya. Iya. Jadi kalau ada yang mau pesan, misalkan pelanggan tinggal pesan aja nanti akan siap order gitu ya. Iya seperti itu. Bahkan untuk tahun depan karena kemajuan ekonomi di Indonesia itu cepat sehingga lahan semakin kecil, banyak orang yang ingin memiliki tanaman-tanaman yang berbuah, tapi kan secara logika itu harus memakan tempat buah. Insya Allah tahun depan kami bersama jajaran petani-petani di Ciledug akan membumingkan tambulan pot. Tambulan pot itu ada singkatan dari tanaman buah dalam pot. Oh, tanaman dalam pot kayak cangkokan tadi kali ya? Iya, seperti itu, cangkokan. Jadi di mana tanaman yang bertinggi 1 atau 2 meter bisa berbuah dan siap memanen. Iya, di luar negeri juga sekarang lebih mudah ya, kayak gitu dong. Ya. Jadi tidak memakan banyak lahan, bisa ditanam jadi dalam pot. tidak ada alasan. Saya nggak punya tempat. Kita harus belajar cerdas. Benar. Kita punya tempat kecil, gimana caranya pohon itu menjadi kecil? Iya, benar sekali. Iya. Kita harus belajar luas lah, cerdas. Tapi untuk sejauh ini udah ada langganan belum sih dengan maksudnya yang suka beli-beli ke sini gitu? Untuk pelanggan ya alhamdulillah lah, udah nggak bisa dihitung satu persatu. Bahkan bukan sekedar melanggar, mereka menjadi reseller juga. Dengan harga yang cukup menarik dari saya, karena saya langsung dari petani, saya yang ambil, saya yang bawa dari hutan, dari kebun ke Cimahi ke toko saya tanpa pelantara, tanpa siapapun. Oke.
Tapi ini usaha tanaman ini udah berjalan berapa lama ya Pak? Untuk usaha tanaman toko baik online sekitar 4 sampai 5 bulan. Kalau ini toko secara fisik baru berjalan 2 bulan. Tapi planningnya 1 tahun sebelumnya. Oh, karena jadi udah dari kemarin udah rencana ya. gitu. Karena bukan mengapa kita harus benar-benar membaca algoritma penjualan dan apa fungsi kita berjualan. Jangan sampai di tengah jalan kita stuck, ketika turun omset ya udah ditinggal. Jangan sampai seperti itu. Rata-rata orang yang berkecimpung di bisnis itu ya baru belajar, baru berani stuck, mendapat kerugian sekali udah ditinggal gitu. Nah ini salah satu pelajaran khususnya yang mau belajar bisnis, jangan takut kegagalan, karena kegagalan itu selalu ada, tapi di balik kegagalan akan ada satu kesuksesan yang luar biasa. Ya. Kemudian kalau untuk usaha ini kan sebelumnya sudah ada planning setahun sebelumnya, ya. Dan berarti kan sudah ada pasar yang akan ditargetkan, ya. Seperti itu. Untuk pasarnya tersendiri, ini kan daerah yang nggak terlalu banyak ini ya, usaha atau apa. Kenapa? Maksudnya pilihnya kenapa gitu? Targetnya apa pasarnya di daerah ini gitu? Banyak orang ya mungkin tetangga, saudara, apa sih buka toko bunga dengan posisi toko bukan di pinggir jalan besar atau jalan nasional gitu. Itu juga pertanyaan besar bagi saya. Iya. Nah, saya orangnya penasaran. Oh, mantap. Penasaran. Dan saya ingin selalu beda dengan pola pikir orang tua. Jadi selalu berpikir, maksudnya lebih dan tanda kutip berbeda ini ketika kata orang buat apa atau tidak bisa, tidak mungkin, saya pastikan saya bisa dan mungkin. Lalu dicontoh ya. Ketika kita mengambil keputusan hari ini akan menjadi perubahan di hari esok. Meskipun Dan awalnya sulit kali ya. mungkin sulit, banyak yang meragukan, tapi saya yakin sehingga ketika kita mengambil keputusan maka otak kita yang akan berjalan. Ketika gimana nih, saya udah jalan nih, kalau gagal ya pasti diejek datang hari ini kita buktikan gimana caranya. Ya saya kan punya online, sekarang kan zaman sosial media Udah gampang lah ya. ini cuma toko fisik kan, soalnya saya tadinya tidak akan buka toko fisik, terus juga online. Nah karena berjalan banyak konsumen yang ingin main, ingin lihat langsung ke tempat, masa iya harus bawa ke kebun kan, itu blunder buat pengusaha gitu. Ibaratnya kita pengen jajan ciki, masa harus dibawa ke pabrik ciki gitu kan? Gak mungkin. Ya saya otomatis memaksakan diri untuk bikin toko secara fisik gitu. Ini tadi bicara tentang pemasaran. Kalau pemasaran itu kan tidak terlepas dari cara memasarkan produk itu tersendiri ya. Tadi salah satunya melalui media sosial. Mungkin ada yang lain nggak untuk target strategi marketingnya? Strategi marketing lainnya kita terbagi 2, yaitu perorangan, pelanggan yang mau datang ke toko ataupun di online, itu termasuk perorangan. Kita ada namanya kerjasama. Ada kerjasamanya. Atau bisa disebut the big proyek besar. Okay. Nah, saya insya Allah kedepannya untuk kerjasama dengan tata kota. Kita tanpa sadari peluang marketing bunga ini besar, bahkan keuntungannya bisa berkali lipat. Tanpa disadari, kita setiap jalan di tengah pusat kota selalu ada taman, di tengah-tengah jalan nasional pembatas selalu pakai. Coba bayangkan kita punya kerjasama dengan salah satu kota untuk menjadi pesuplai, ya jangan lupa taman, itu yang pembatas jalan dulu aja. 1 meter kita taruh ambil keuntungan 50 sampai 100 ribu lah.
ya kita tahu. Dan berapa panjang meter itu? 1 kilo berapa ribu meter? Kali keuntungannya. Tapi sejauh ini sudah pernah ada kerjasama dengan yang gigi pembatas? Untuk tata kota itu yang pertama harus ada proposal yang benar-benar detail, dan yang kedua kita harus siap, tanda kutip siap pekerjaannya, siap menanggung resikonya. Nah, untuk kerjasama di bidang proyek ini, insya Allah Gria Inti Cicalengka Perumahan, kemarin saya sudah ngajuin proposal dan sudah di ACC untuk membuat taman di rumah. Dan perumahan ini masih on proses pembangunan, dan kurang lebih biaya yang diajukan oleh perumahan Gria Inti itu 800 juta. Wah, proyek yang besar ya, bukan besar lagi, besar banget namanya. Ya. Dengan minta basis yang ada tanaman hydronya. Keren banget ya. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi udah punya target, maksudnya buat yang di Gria itu, sebelumnya pernah nggak ada permintaan dari misalkan pelanggan nih, tapi tidak bisa terpenuhi gitu loh, masih gimana? Selalu ada yang namanya usaha, pasti akan ada kehabisan stok. Ada kalanya kehabisan stok ya. Walaupun cara mengatasinya ya paling kita melemparkan dengan jenis yang sama, mungkin itu beda warna ataupun beda ukuran. Oke. Ya, Bisa digantikan. Ya, contoh kalau kan bunga-bunga itu warna-warni ya. Misal contoh ada yang pesen bunga mawar merah, ketika inden habis kita alihkan ke warna yang lain, ada putih, kuning, batik dan yang lainnya. Jadi jangan pernah kehabisan ide kali ya buat mengganti. Iya, jangan sampai ya orang-orang ya khususnya teman-teman di luar sana ketika jadi pengusaha kehabisan stok, maaf habis. Ingat kita ada produk yang lain, oh kayaknya itu habis. Gimana kalau saya rekomendasiin produk yang lain yang lebih kualitas sama bagusnya. Jadi jangan memutus pola pikir kita kalau habis ya udah loh, gak jadi beli gak apa-apa. Tapi jangan seperti itu. Gimana caranya kalau ketika yang mesen habis kita ambil lagi keuntungan, atau gimana caranya orang tersebut tetap order kepada kita dengan produk yang berbeda. Oke. Kalau tadi ngomongin untuk misalkan ini sudah punya klien, sudah punya kerjasama dengan pelanggan. Nah, ini kan kadang misalkan ini tadi ke perumahan Gria, tapi kan ada biaya untuk perjalanan, misalkan mengantarkan si tanaman ke sana. Nah, itu biasanya yang membiayai biaya perjalanan itu siapa? Atau maksudnya ke harga langsung? Enggak, langsung masuk ke harga. Jadi kenapa sih harga bunga itu jarang ada yang murah? Contoh bonsai itu ya tanaman yang bisa disebut mahal, bahkan ada yang belasan juta. Kenapa sih kok pohon kayak gitu aja sampai belasan juta? Biasanya kalau yang mahal itu yang pertama udah termasuk ongkir. Ya contoh sebenarnya kan pusat buah-buahan, tanaman buah-buahan itu di Majalengka ya, bukan Ciliwung atau Lembang ya, di Majalengka. Nah, sekarang banyak orang yang nyangkanya langsung di Lembang produksi di Lembang. Tidak semua ya. Ada juga yang di Majalengka ya, jauh juga Ya. ya. Sekarang gini aja, oke di Majalengka murah, ada dapat yang 25.000, 30.000, bahkan 50.000 yang udah berbuah. Di Lembang atau di Cimahi, di Bandung gitu, harganya 100.000, harganya 150.000. Yang jadi pertanyaan gini, sekarang beli satu ke Majalengka habis sama ongkos. Iya. Iya. Makanya itu udah diperhitungkan. Oke. Makanya kalau ya di sana murah, ya udah pergi aja ke sana gitu sama ongkos. Iya, udah sama aja ya. Sama aja. Gitu. Mengenai promosi tanaman ini kan tadi punya media sosial. Ada nggak sih yang namanya diskon? Ada.
buat itu seperti apa? Saya kenapa saya kemarin booming di Miana, yang lagi booming bahkan sekarang ya, Miana, salah satu tumbuh-tumbuhan yang mempunyai beribu-ribu warna dan variasi corak. Karena saya menekan dan mempunyai marketing sendiri. Oh, ada marketing sendiri ya? Iya, sistem penjualan sendiri. Yaitu gimana? Sistem promonya saya di mana pelanggan saya membeli 5 akan mendapatkan 1 secara gratisan, beli 5 atau 7 free 1. Otomatis orang di pola pikirnya akan menargetkan bukan beli 5-nya, tapi gratisan. Diskon gratisannya ya, betul. Iya. Indonesia banget ya. Iya. Gratisan. Apakah itu rugi? Bagi saya tidak, karena saya mempunyai balance harga tersendiri. Ya, perusahaan mana sih yang nggak mau untung secara sia-sia? Ya, semua juga ingin untung. Perusahaan mana sih yang nggak mau rugi? Kalau secara gratisan, ya kita lihat di Shopee atau di Lazada dan marketing online, rata-rata harga diskon selalu di up terlebih dahulu. Saya Cinta ini. ya. Kalau saja kita menjual bunga yang 25.000, kita up menjadi 30 kali 5, si 5.000 ini kan udah jadi harga 1. Benar. Free 1 ya? Free 1. Ya iya. Itu Jadi nggak akan merugi ya sebenarnya. Tidak akan merugi. Nggak usaha mana sih yang mau rugi gitu ya? Iya. Udah diperhitungkan sebelumnya. Jangankan perusahaan yang terbentuk seperti ini, kita lihat mungkin di alun-alun Bandung, mereka menggunakan marketing seperti itu. Satu paket, satu kresek, dalamnya ada teh pucuk, ada cemilannya. Saya hitung 7.000, mereka jual 10.000. Jadi sebetulnya mereka yang untung ya, bukan Iya. yang beli gitu. Paket ini lebih murah, bukan lebih murah, mana ada yang menjual barang di harga yang murah, Iya, betul. ya pasti rugi. Semuanya kita yang dapat untung, cuman ada kemasan-kemasan biar tertarik, menarik minat gitu ya. Nah, bicara tentang ini tanaman ini di daerah Cimahi atau Kamjigo Tengah ini ada kompetitornya nggak, masih ada yang punya usaha yang sama seperti itu? Ya ada, mungkin ya kata saya tadi tidak mencangkup partai besar. Oh, masih lebih kecil dibanding Ya. partai yang punya masih lebih Ya. gitu ya? Ya, jikalau ada itu di daerah ya di jalan nasional dekat Cimindi. Di situ kan ada 3 toko bunga yang itu udah berjalan bertahun-tahun dan itu udah punya progres nama tersendiri. Udah ada brandnya lah ya, Iya. sudah terkenal bagi masyarakat yang biasa. Iya, khususnya di area Cimahi. Gimana nih cara Mas Silmi nih mempertahankan atau menjaga hubungan baik dengan para pelanggan selama ini gitu? Nah, karena sekarang sosial media itu khususnya WhatsApp, yakin saya punya, semua orang punya. Ya, betul pasti. Nah, saya setiap pelanggan bebas bertanya via WhatsApp, bahkan saya membuat grup Oh, grup khusus konsultasi florisium. Oh. Karena kenapa? Ya beli di saya ada feedbacknya apa? Bimbingan cara menanam dan merawat tumbuhan-tumbuhan yang dibeli dari saya. Kan banyak di luar sana, lama saya mau beli bunga ini selalu mati. Saya beli ini cuma 3 tahan lama bunganya. Nah, tidak ada servis. Nah, hebatnya toko saya ada servis. Itu keunggulannya. Jadi berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu ya. Makanya dengan algoritma tinggi pemasaran bunga ini, banyak orang awam ikut ingin berkoleksi tapi tidak bisa merawat dan menjaga kehidupan atau tumbuhnya bunga tersebut.
rata-rata bertahan 1 minggu 2 minggu Itu mati ya. mati, ya udah ditinggal. Tapi kalau dibimbing gitu insya Allah ya nggak sampai 1 minggu 2 minggu insya Allah udah bahkan bisa berkembang biak lagi di rumah mereka, bisa beranak induk lagi. Nah, untuk mengembangkan produk ada nggak sih peningkatan jenis baru untuk maksudnya menarik minat pelanggan gitu? Nah, Ya, bunga itu musim, berhubungan dengan musim. Mungkin ya tahun-tahun kemarin 2 tahun ke belakang kita bukan dengan tanaman cendrawasih. oh iya betul, sangat ini ya. Wow, Viral sangat banget ya. viral, Siapapun beli sampai beli gitu. harga jutaan dan sekarang jatuh kurang lebih dari 100.000. Oh sekarang udah Udah yang di bawah 100.000 ya. 100, udah di bawah. malah ya. Bahkan ngejual 100.000 juga Udah untuk susah saat ya. ini ya susah. Ada nggak yang sekarang mungkin lagi viral lagi bunga terbaru Ya, mahal betul. banget? Nah sekarang lagi viral itu Miana, Yang Miana. tapi ya algoritmanya mulai menurun. Saya sebagai pelaku usaha bunga harus tahu target marketing dan upgrade. Nah setelah ini akan ramai kaktus. Kenapa kaktus? Udah ada informasi ini dari luar. Kenapa? Hanya orang-orang dalam nih. Tidak semua penjual bunga membaca algoritma penjualan. Kenapa kaktus ada tumbuhan yang bisa di dalam rumah dan tidak ribet perawatan? Oke, kemarin 1 tahun kemarin ke belakang sampai hari ini banyak orang yang menjual tumbuhan di luar rumah atau outdoor. Ketika orang bosan mencari yang lain, otomatis yang belum tertanam bunga mana? Dalam ruangan. Ya, Itu dia sih. Jadi memang otomatis mencari ya nanti yang bisa di dalam ruangan ya apa? Kaktus. Dan algoritma yang kedua membaca kenapa bisa kaktus. Kita setelah melenggang dari PPKM dan lockdown, sehingga sudah mulai banyak orang-orang di luaran beraktivitas kembali, bekerja kembali, di mana tumbuhan akan terbengkalai atau tidak diurus oleh yang punyanya. Sedangkan kaktus cukup kita siram pakai spray seminggu sekali atau seminggu 2 kali yang tidak ribet. Jadi yang kerja bisa fokus kerja, tidak fokus memikirkan tanaman takut mati atau apa. Nah itu kita selalu update. Ngomong-ngomong tentang PPKM, ini kan memang udah lama, hampir berapa bulan? Udah sebulan lebih PPKM. Ngaruh nggak buat penjualannya Mas Hilmi gitu? Ya bisa disebut ya sangat ngaruh. Ngaruh banget ya. Ngaruh kalau kita bermain di offline ya, dimana bursa pasar sebenarnya saya juga main di untuk pasar-pasar minggu seperti Car Free Day, seperti ya pasar-pasar mingguan seperti itu. Buka hari Sabtu aja, buka hari Minggu aja. Mungkin di Bandung kayak CFD Dago, Lembang, cuma punya Brigi. Nah, karena lockdown, karena PPKM sementara ditutup, ya harus di rumah ya seperti itu. Nah tapi ya untungnya saya terselamatkan melalui sosial media atau jual online. Berarti nggak, maksudnya tidak merugi lah ya, atau mungkin Bisa disebut ya merugi. tidak terlalu merugi. Kalau merugi kan sampai minus. Betul, tidak sampai minus ya. Karena ya namanya berjualan agak. Oke, sekarang kita sampai di penghujung wawancara ya. Terima kasih buat Mas Hilmi juga yang sudah memberikan banyak informasi tentang tanaman dan juga membuat kita menjadi semangat berbisnis ya. Nah, untuk Mas Hilmi mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan buat teman-teman yang mau berusaha, mulai usaha gitu maksudnya. Oke, siap. Jadi ya saya sharing tidak untuk menggurui, tapi kita berbagi ilmu sesuai pengalaman saya. Buat teman-teman yang di Pansus Pasim atau siapapun yang melihat video ini, saya memberi pesan
Mudah-mudahan kita semua bisa sukses bersama sesuai bidang masing-masing. Untuk memulai bisnis jangan pernah takut memulainya, jangan pernah mempertanyakan untung rugi. Betul. Dan utamakan mental, dan jadilah mental kita mental sepeda, dimana kita mengayuh kita akan sukses melaju untuk berjalan sukses, dan kita berhenti mengayuh maka jangan harap kesuksesan itu akan berjalan dan kita akan terjatuh seperti itu. Karena buat teman-teman, beranilah impian, karena saya juga bukan terlahir dari orang kaya. Berani bermimpi setinggi mungkin, dan jangan pernah mendengar kata-kata, "Woi, mimpi jangan terlalu tinggi nanti sakit." Justru mimpi setinggi mungkin, dari gagalnya tidak akan terlalu rendah. Orang yang bermimpi akan selalu berpikir, dan orang yang selalu berpikir akan mencari tindakan, dan orang yang bertindak akan mewujudkan apa yang dijadikan impiannya. Teruslah mempunyai impian sehingga dreams come, impian itu tercapai. Terus keren banget ya, banyak quotes yang bisa kita dapat nih, bisa juga jadi bagus kayaknya. Oke, terima kasih banyak waktunya ya Mas Yomi. Yuk kita sebagai mahasiswa harus rajin dan mulai berusaha. Semangat. Semangat. Untuk buat teman-teman nih yang misalkan kebetulan kan banyak ya di daerah Cibubur teman-teman yang mau beli tanaman, boleh juga langsung ke Mas Yomi ya di Jalan Raya Abdul Halim. Jadi dekat kok, dekat jalan gitu. Nah bisa juga dengan follow Instagram floris.siomi sama apa Mas? Kiwamudin SA gitu. Nanti akan